Bayangkan sebuah dunia mitologi di masa kuno Yunani, berlatar di sebuah kerajaan bernama Argos, di mana raja dan rakyatnya sudah muak menyembah para dewa dan mulai melakukan perlawanan kepada mereka, sehingga membuat dewa-dewa Olympus murka. Dan Hades melepaskan sebuah kutukan berupa monster kraken yang mustahil dikalahkan oleh manusia. Di tengah kekacauan itu, seorang anak Zeus bernama Perseus dilahirkan untuk menjalani takdirnya. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Clash of the Titan 2010. Cerita dibuka di tengah lautan lepas, di tengah gelombang badai besar sebuah peti jatuh dan perlahan tenggelam ke dasar lautan. Keesokan paginya seorang nelayan bernama Spyrus menemukan peti tersebut dan terkejut saat melihat seorang bayi yang kemudian dikenal dengan nama Perseus menangis dalam pelukan ibunya yang telah meninggal dunia. Dari kejauhan seorang wanita setengah dewa bernama Lo diam-diam memperhatikan mereka. 20 tahun berlalu, Perseus kini telah tumbuh dan hidup sederhana sebagai nelayan bersama keluarga angkatnya dan memiliki seorang adik perempuan bernama Hippolyta. Sehari-hari Perseus menghabiskan waktunya membantu Spyrus menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Suatu hari, saat mengangkat jaring, Spyrus tampak kecewa melihat tidak ada ikan yang tersangkut di jaringnya. Dia marah karena telah beberapa minggu terakhir ini hasil tangkapan mereka tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dalam rasa kecewa itu, Spyrus merasa para dewa telah mengabaikan doa-doanya. Dia bahkan berharap suatu hari nanti akan ada seseorang yang berani menghentikan kekuasaan para dewa. Keesokan harinya mereka tiba di pantai Argos di mana mereka melihat patung Zeus berdiri kokoh di pinggir tebing. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit Argos muncul dan mulai menghancurkan patung tersebut sebagai bentuk pemberontakan terhadap para dewa. Patung raksasa itu akhirnya roboh menghantam laut hingga mengguncang kapal mereka. Saat itu, seketika langit berubah gelap. Lalu tiba-tiba Harpis, makhluk bersayap pelayan Hades, keluar dari laut menyerang dan menghabisi satu persatu prajurit Argos. Ketika para Harpis berkumpul, Hades pun muncul dan melesat cepat menghancurkan kapal keluarga Perseus. Melihat keluarganya terjebak di dalam kapal yang mulai tenggelam, Perseus langsung menyelam. Dia berusaha merobek bagian kapal untuk menyelamatkan mereka. Namun usahanya sia-sia, dia mulai kehabisan nafas dan dalam kondisi putus asa itu, Perseus meraih tangan sang ayah untuk yang terakhir kalinya sebelum dia kembali ke permukaan. Di sana, Perseus menangis karena sedih dan dendam kepada Hades. Di Olympus, tempat tinggal para dewa, Zeus murka melihat penentangan manusia. Tak lama, Hades muncul mendukung kemarahan Zeus. Bagi para dewa, doa manusia adalah sumber kekuatan. Semakin banyak manusia berdoa, maka semakin kuat pula mereka. Namun berbeda halnya dengan Hades, dia justru tumbuh dari ketakutan dan penderitaan manusia. Untuk membantu Zeus, Hades menyarankan agar mereka memberi pelajaran keras kepada manusia agar kembali menyembah Zeus. Zeus akhirnya setuju. Dia memerintahkan Hades turun ke dunia dan memberi hukuman atas kesombongan manusia. Sementara itu Perseus, dia ditemukan oleh kapal para prajurit Argos dan dibawa ke istana. Di sana Raja Kepeus akan menentukan nasibnya. Saat itu Raja Kepeus dan Ratu Cassiopeia sedang merayakan kemenangan mereka atas Zeus. Namun putri mereka, Andromeda, justru menentang sikap tersebut. Cassiopeia bahkan menyatakan bahwa manusia tidak perlu lagi menyembah para dewa. Kesombongan itu semakin menjadi ketika Cassiopeia membandingkan kecantikan Andromeda dengan Dewi Aphrodite. Dia menganggap putrinya lebih cantik dari Aphrodite hingga membuat para dewi Olympus iri dengan kecantikan Andromeda.
Tiba-tiba Hades muncul dan menarik para prajurit di sekitar Perseus ke dalam pusaran angin. Perseus langsung menyerangnya, tetapi Hades dengan mudah melemparkannya. Melihat kekuatan besar Hades, semua orang yang berada di sana ketakutan dan berlutut. Hades kemudian menarik kecantikan dari wajah Ratu Cassiopeia. Seketika tubuh sang ratu menua dengan cepat. Perseus hendak mengambil pedangnya, tetapi Lo segera menahannya karena menurutnya ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawan Hades. Hades lalu memberi mereka waktu 10 hari. Saat gerhana matahari tiba, Hades akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan Argos beserta seluruh penduduknya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota adalah dengan mengorbankan Putri Andromeda kepada Kraken. Sebelum pergi, Hades menatap Perseus dan mengatakan satu hal, bahwa semua ini adalah kehendak Zeus, ayah Perseus sendiri. Raja Kepeus yang tidak ingin mengorbankan putrinya pun datang menemui Perseus. Dia memintanya memohon kepada Zeus agar menyelamatkan Argos dan Andromeda. Namun Perseus menolak permintaan itu. Dia menegaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, bukan setengah dewa seperti yang dikatakan Hades. Perseus juga mengungkapkan kebenciannya kepada para dewa, terutama setelah Hades membunuh seluruh keluarganya. Lo datang menjenguk Perseus di dalam penjara. Di sana Lo mengungkapkan bahwa dirinya juga adalah manusia setengah dewa. Lo adalah sosok yang menuntun Perseus hingga bertemu keluarganya dan diam-diam mengawasinya sepanjang hidupnya. Tentang dirinya yang tak menua, Lo menjelaskan bahwa dirinya dikutuk awet muda setelah menolak rayuan seorang dewa bertahun-tahun yang lalu. Lo lalu membenarkan bahwa Perseus adalah memang benar putra Zeus. Semuanya bermula ketika Raja Acrisius dan rakyatnya muak terhadap kesewenangan para dewa. Jadi dia pun memimpin pemberontakan ke Olympus untuk melawan mereka. Zeus kemudian ingin menghukum Acrisius. Dia menyamar sebagai sang raja lalu mendatangi kamar ratu dan membuatnya mengandung seorang anak. Tak lama setelah itu, Acrisius masuk dan murka melihat apa yang terjadi. Dalam kemarahannya, dia memerintahkan agar sang ratu dan bayi yang baru lahir dihukum mati. Perseus dan ibunya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peti dan dibawa ke tepi tebing. Di sana Acrisius mengutuk Zeus dengan penuh amarah. Seketika petir Zeus menyambar tubuhnya hingga terbakar. Dalam keadaan sekarat itu, Acrisius mengangkat peti tersebut dan melemparkannya ke lautan. Berhari-hari di dalam peti, ibunya meninggal, namun Perseus tetap hidup karena dia adalah manusia setengah dewa. Sejak saat itulah, Lo terus mengikuti Perseus dan menunggu hingga waktunya tiba. Dia tahu bahwa Perseus memiliki takdir untuk mengakhiri kekejaman para dewa dan menghadapi Kraken. Didorong oleh dendamnya kepada Hades, Perseus akhirnya bersedia menjalankan misi tersebut. Raja Kepeus kemudian memerintahkan Draco memimpin beberapa prajurit untuk mengawal Perseus. Mereka pun memulai perjalanan mencari para penyihir Stygian, satu-satunya yang mengetahui cara mengalahkan Kraken. Saat Perseus dan rombongannya hendak meninggalkan kota, rakyat Argos berusaha menghentikan mereka. Mereka meminta Perseus menyerah dan mengorbankan Putri Andromeda kepada Kraken agar Argos terhindar dari murka para dewa. Di tengah kerumunan itu, dua orang pemburu muncul dan menawarkan diri untuk bergabung dalam perjalanan. Perseus pun menerima mereka bersama Draco dan para prajurit. Mereka akhirnya meninggalkan Argos untuk mencari cara mengalahkan Kraken. Di sebuah goa terpencil, ternyata Acrisius masih bertahan hidup. Hades kemudian datang membawa kabar bahwa Perseus, putra Zeus dari istrinya, masih hidup. Hades kemudian menawarkan sebuah kesepakatan di mana Acrisius harus membunuh Perseus dan sebagai imbalannya, Hades akan membunuh Zeus dan membantu Acrisius menuntaskan dendamnya. Dengan Zeus tersingkir, Hades juga berencana merebut tahta tertinggi Olympus. Acrisius menerima kesepakatan itu. Hades kemudian memberikan kekuatan kepadanya, mengubah Acrisius menjadi sosok mengerikan yang dikenal sebagai Kalibos.
Sementara itu, setelah melewati hutan dan gurun tandus, Perseus dan rombongannya berhenti untuk beristirahat. Di sana Draco mengajari Perseus cara menggunakan pedang. Namun, Draco tak menyangka bahwa Perseus mampu menguasainya dengan sangat cepat. Berkat kekuatan setengah dewanya, Perseus berhasil mengalahkan Draco dalam latihan tersebut. Sementara di Olympus, Zeus mengingat Perseus, kemudian dia mengirimkan bantuan untuk putranya itu. Perseus kemudian mendengar suara burung. Dia mengikuti suara tersebut dan menemukan sebuah pedang. Ternyata pedang itu adalah pemberian Zeus. Namun Perseus menolaknya karena dia ingin menyelesaikan misi ini sebagai manusia biasa tanpa bantuan para dewa. Perseus lalu menyerahkan pedang itu kepada Draco dan kemudian dia pergi lagi. Draco memerintahkan 2 prajurit untuk menyusulnya, namun mereka kehilangan jejak Perseus. Tak lama kemudian, Perseus melihat sekumpulan kuda putih bersayap. Di antara mereka muncul Pegasus, seekor kuda hitam bersayap yang mendekatinya. Lo kemudian menjelaskan bahwa kemunculan Pegasus adalah sebuah pertanda bahwa Zeus sedang mengawasi Perseus. 2 prajurit terus memanggil Perseus. Tiba-tiba Acrisius muncul dan menyerang mereka. Teriakan mereka terdengar oleh Perseus. Dia segera datang dan langsung berhadapan dengan Acrisius yang dipenuhi dendam. Dalam pertarungan itu, Acrisius menggigit tangan Perseus. Tak lama kemudian, rombongan Draco tiba untuk membantu. Namun mereka tak mampu menandingi kekuatan Acrisius. Beberapa prajurit tewas dalam pertarungan itu. Saat Acrisius berhasil mencengkram Perseus, Draco datang dan menebas tangannya, membuat Acrisius kesakitan dan akhirnya memilih melarikan diri. Mereka pun mengejar Acrisius tanpa menyadari bahwa telapak tangannya yang terputus mulai bergerak sendiri dan tetesan darah Acrisius yang jatuh bereaksi di atas pasir. Saat mereka berhasil menjatuhkan Acrisius, darah itu berubah menjadi kalajengking raksasa. Makhluk itu langsung menyerang rombongan, memberi Acrisius kesempatan untuk melarikan diri. Mereka bahu-membahu mengalahkan makhluk itu. Meski beberapa orang tewas karenanya, Perseus berhasil menjebak Scorpio, membunuhnya dengan merobek bagian perutnya. Namun ternyata ada banyak kalajengking raksasa muncul mengepung mereka. Di saat terdesak itu, sekelompok jin datang menjinakkan Scorpio. Tiba-tiba racun bekas gigitan Acrisius bereaksi membuat Perseus kesakitan. Draco meminta Perseus berdoa kepada ayahnya, namun sekali lagi Perseus menolak untuk tunduk. Sementara itu di Argos, pendeta mengajak rakyat untuk berdoa kepada Hades dan membuatkan tempat untuk pengorbanan putri Andromeda. Di dalam tenda, jin masuk menjenguk Perseus. Dia mengambil api biru lalu mengoleskannya di luka Perseus yang membuatnya berteriak kesakitan. Rombongan segera datang menyerang jin yang mereka kira berniat jahat. Namun kepada mereka, jin menjelaskan bahwa kaumnya juga ingin terbebas dari para dewa dan mengajak mereka bekerja sama untuk membantu Perseus. Tak lama kemudian, Perseus datang dan mereka melihat luka di tangannya perlahan menutup, membuat mereka mulai percaya pada niat kaum jin. Sekali lagi Draco memaksa Perseus agar mau menggunakan pedang pemberian Zeus. Namun Perseus tetap pada pendiriannya. Dia ingin menyelesaikan misi ini sebagai manusia biasa. Dari balik bukit, kelompok jin datang menunggangi kalajengking. Kemudian mereka mengendarainya untuk pergi ke bukit Stygia, tempat di mana Kraken mengalahkan para Titan. Setibanya di puncak bukit, mereka bertemu dengan 3 penyihir Stygia yang melihat hanya dengan satu mata yang terpisah. Perseus mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara membunuh Kraken. Namun para penyihir itu meminta pengorbanan lalu mulai menyerang mereka. Hingga Perseus berhasil merebut matanya dan mengancam akan membuang mata itu ke dasar jurang. Para penyihir akhirnya menyerah. Kemudian mengungkap jalan satu-satunya untuk membunuh Kraken adalah dengan kepala Medusa yang dapat membuat setiap makhluk berdaging yang menatap matanya akan berubah menjadi batu sebelum akhirnya hancur. Untuk itu, mereka harus pergi ke kuil Medusa yang berada di seberang sungai Styx.
Perseus mengembalikan mata mereka, namun sebelum pergi para penyihir memperingatkan takdir telah menentukan bahwa mereka semua akan mati. Mendengar itu bangsa jin memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan, menyisakan satu jin yang tetap memilih tinggal. Begitu juga dengan dua pemburu, mereka merasa mereka tidak akan mampu bertempur di alam kematian, jadi mereka pun memilih mundur. Namun sebelum pergi mereka memberikan sebuah perisai yang dibentuk dari cangkang Scorpio. Setelah itu, Zeus datang kepada Perseus memperingatkan jika Perseus tidak akan mampu melawan Kraken, terlebih lagi Hades. Kemudian, Zeus menawarkan agar Perseus menjadi dewa dan duduk bersama mereka di Olympus. Namun, Perseus menolak tawaran itu. Sebelum pergi, Zeus memberikan koin yang akan berguna dalam perjalanan mereka. Perjalanan kembali dimulai. Mereka menaiki bukit, masuk ke lembah gunung berapi hingga sampailah mereka di tepi sungai kematian Styx menunggu Charon dengan perahunya. Melihat koin yang dipegang Perseus, jin merebut dan melemparkannya ke permukaan air. Tak lama, perahu Charon muncul dari balik kabut menjemput mereka. Di atas kapal, Lo menceritakan bahwa Medusa dulunya adalah wanita cantik hingga membuat Poseidon tergoda. Saat Poseidon datang, Medusa lari ke kuil Athena mengira bahwa Dewi akan melindunginya, namun ternyata dia salah. Poseidon merenggut kehormatannya di lantai dingin kuil Athena. Medusa memohon kepada Athena, tetapi Athena justru jijik melihatnya, lalu mengutuk Medusa agar tak seorang pun menginginkan Medusa, sehingga satu tatapan Medusa dapat membuat semua makhluk yang berdaging menjadi batu. Setibanya di Pulau Medusa, Perseus bersama jin dan 4 prajurit masuk ke dalam kuil, sementara Lo menunggu di luar kuil karena kutukan Athena mencegahnya masuk. Pelan-pelan mereka berjalan masuk, di mana mereka mendengar suara Medusa. Lalu beberapa anak panah melesat mengenai Draco dan menghantam Solon, membuat Perseus dan jin ikut terlempar. Perseus, dia berhasil meraih pegangan menahan jin, namun Solon jatuh ke dasar berapi. Lexas dan Eusebius pergi mengalihkan Medusa, tetapi saat lengah, Medusa muncul mengubah Lexas menjadi batu. Secara mengejutkan, Medusa kembali muncul, membuat Eusebius menatapnya, sehingga membatu, jatuh dan hancur di hadapan Perseus. Perseus memancing Medusa mengejarnya, lalu jin menebas Medusa namun meleset. Kemudian Medusa mengikatnya dan menatap mata jin. Tetapi kutukan itu tidak berlaku untuk jin karena dia bukan makhluk berdaging. Lalu jin meledakkan dirinya untuk melemahkan Medusa. Melihat Medusa mendekati Perseus, Draco melompat memecahkan batu runcing yang meluncur menusuk tubuh Medusa. Dalam kemarahan, Medusa mengubah Draco menjadi batu dan menghancurkannya. Mengandalkan pantulan bayangan dari perisai Scorpio, Perseus melompat tanpa melihat mengayunkan pedang memenggal kepala Medusa. Sementara saat itu, tubuhnya yang telah kehilangan kepala jatuh ke kobaran api. Perseus membungkus kepala Medusa, lalu keluar dari kuil menatap Lo yang menyambutnya, namun tiba-tiba Acrisius menusuk Lo dan melemparkannya ke tebing. Perseus langsung menyerang Acrisius, terlibat dalam pertarungan tak seimbang melawan kekuatan Hades. Kemudian Lo mengisyaratkan agar Perseus mengambil pedang Zeus. Akhirnya Perseus meraih pedang, membuat pertarungan menjadi lebih seimbang, dan Acrisius beberapa kali terjatuh karenanya dan terpojok sampai ke pinggir tebing. Di sanalah Perseus menusuk Acrisius mengakhiri perlawanannya. Sebelum mati, Acrisius berpesan agar Perseus tidak menjadi dewa seperti mereka. Perseus menjenguk Lo yang sekarat. Di sana Lo berpesan bahwa Perseus tidak memiliki waktu yang banyak. Dia harus bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan Argos. Kemudian Lo melebur menjadi cahaya dan hilang dari pandangannya. Tak lama Pegasus datang menjemput Perseus, lalu mereka terbang menuju ke Argos.
Sementara itu di Olympus, Hades datang meminta izin kepada Zeus untuk melepaskan Kraken, dan Zeus memberikan perintah sehingga saat itu juga Kraken dilepaskan dari dasar lautan meluncur cepat menuju ke Argos. Para pendeta dan rakyat Argos yang melihat itu segera menculik putri Andromeda dan membawanya ke pinggir laut, mengikat dan menggantungkannya di tiang persembahan. Monster Kraken beberapa kali mengibaskan ekornya menghancurkan kota Argos. Kembali ke Olympus, Hades mengungkap niat balas dendamnya kepada Zeus. Dengan mudah Hades mengalahkan Zeus yang semakin melemah, lalu pergi ke Argos untuk membunuh Perseus. Saat Perseus datang, Hades melepaskan Harpis merebut kantung kepala Medusa sehingga Perseus mengejarnya lalu melompat ke tubuh Harpis dan jatuh di tempat persembahan. Perseus mengambil kepala Medusa. Meski dihalangi, Perseus terus berlari dan tiba tepat saat Kraken mendekati Andromeda. Perseus membuka kantung, membuat Kraken menatap mata Medusa sehingga tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Raja berupaya menghalangi pendeta, namun pendeta justru menusuk sang raja. Tepat saat itu tubuh Kraken pecah dan jatuh menimpa pendeta itu. Hancurnya tubuh Kraken menyebabkan guncangan keras yang membuat Andromeda jatuh ke lautan. Saat Perseus akan mengejar putri, Hades muncul di hadapan menghalanginya. Dengan cepat, Perseus melempar pedang Zeus yang mengenai tepat di tubuh Hades dan meluncur deras membawanya kembali ke neraka. Setelahnya Perseus segera melompat ke air menarik putri Andromeda kembali ke permukaan. Mereka terdampar di sisi lain pantai Argos. Tak lama sebuah kapal datang menjemput mereka. Andromeda ingin membawa Perseus kembali ke Argos dan menawarkan Perseus menjadi raja baru Argos. Tetapi Perseus menolak dan meyakinkan Andromeda untuk mengambil alih tahta menjadi ratu baru Argos. Perseus pergi bersama Pegasus ke sebuah pulau terpencil di mana Zeus datang berterima kasih kepadanya. Zeus tidak memaksa jika Perseus menolak menjadi dewa, namun jika Perseus bersikeras untuk tetap menjadi manusia, maka Zeus tidak ingin putranya menjalani hidup seorang diri. Lalu Zeus menghadirkan kembali Lo untuk menemani perjuangan Perseus sebagai manusia di kemudian hari. Lalu Zeus pun pergi dan sekaligus mengakhiri kisah dari film ini. Pada akhirnya, perjalanan Perseus membawa kita pada satu kesimpulan. Dia bukan hanya seorang manusia yang melawan monster, tetapi seorang anak dewa yang memilih menentukan takdirnya sendiri. Dengan keberanian dan pengorbanan, Perseus berhasil menghadapi Kraken, menyelamatkan Andromeda dan menggagalkan rencana Hades. Namun kemenangan itu bukan berarti semuanya telah berakhir, karena cerita Perseus masih akan berlanjut di series berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita Perseus selanjutnya.